bisa menyerang apa namanya di usia muda gitu nggak sih Bu? Jarang. Penyakit jantung koroner biasanya dialami oleh pasien umurnya lebih tua. Karena apa? Karena faktor resiko penyakit jantung koroner itu kan salah satunya adalah arteriosklerosis ya, atau enggak di bahasanya itu pengapuran atau pengerasan dari dinding pembuluh darah. Jadi orang muda tuh jarang, kecuali memang dia punya faktor risiko dalam keluarga, itu ada yang terkena penyakit jantung koroner, bisa itu terjadi. Udah itu dari kecil misalnya sudah ada apa sih, tensinya tinggi, bisa terjadi. Jadi kalau misalnya orang muda jarang banget terjadi penyakit jantung koroner, karena dia biasanya komplikasi. Nah, bukan komplikasi sih, lanjutan orang yang punya DM, gula, punya hipertensi. Sedangkan gula, hipertensi, kolesterol biasanya didapat dari apa namanya, faktor risiko yang sudah di, di diterima gitu loh. Orang-orang punya hipertensi kalau lifestyle-nya bagus, DM lifestyle-nya bagus, gaya hidupnya bagus, kemungkinan dia nggak terkena kan, kecuali kalau misalnya di keluarga yang memang keturunannya banyak yang DM atau hipertensi. Jadi gaya hidup sedikit saja kurang baik, pasti dia sudah bisa kena DM dan hipertensi. Jadi kalau orang tua kan kemungkinan karena memang beban tubuhnya sudah kurang bagus, jadi gaya hidupnya kurang bagus saja langsung banyak yang kena gula, nah hipertensi seperti. Jadi jarang banget PJK itu didapat pada usia muda. Oke? Iya Bu, terima kasih Bu. Ya, Alipa, mana Alipa? Ya Bu, Alipa, apa yang mau tanya Alipa? Bu kan kalau misalkan orang yang punya penyakit ginjal itu kan dia kan cuci darah ya Bu. Itu cuci darahnya cuma sekali atau terus menerus Bu? Hemodialisis. Kamu tahu cuci darah nggak sebenarnya? Hemodialisis? Iya, hemodialisis. Cuci darah begitu gimana? Darahnya dicuci pakai sabun begitu? Enggak. Cuci darah itu udah pernah lihat belum proses pencucian darah? Udah waktu Itu tuh kayak kayak itu gak sih Bu, kayak darahnya diganti dibersihin pakai Darahnya alat filtrasi. dikeluarin, nanti dimasukin lagi gitu kan? Iya, dipakein alat filtrasi gitu kan, soalnya alat ginjal gitu. udah nggak bisa Iya. ngefilter, jadinya digantiin pakai alat. Iya, jadi alat itu sebenarnya untuk memperkaya darah. Darah itu kan fungsinya untuk mengalirkan oksigen ya, betul, sama zat-zat makanan. Sedangkan ginjal ini sudah tidak bisa lagi untuk melaksanakan tugasnya, melakukan detoksifikasi atau juga apa sih, apa namanya, mengalirkan darah ke seluruh tubuh sudah kurang sempurna. Jadi tugas itu akan digantikan dengan cara hemodialisis gitu. Jadi memperkayanya, membersihkan darah-darah kotor itu di luar, nanti akan masuk lagi ke dalam. Jadi otomatis prosesnya akan sekali atau 2-3 kali atau 4 kali. Berlangsung lama. Terus menerus ya Bu? Iya, berlangsung terus menerus, karena selama dia hidup akan seperti itu. Malah biasanya kecenderungannya akan meningkat. Yang biasanya sebulan sekali, ini misalnya yang di mana kodratnya adalah semakin tua umur, otomatis organ tubuh akan kurang baik seperti waktu masih muda, ya kan? Iya Bu. Seperti kayak kita beli kipas angin, sering dipakai walaupun tidak rusak, tapi kemungkinan tidak seperti baru akan terjadi, benar nggak? Kemampuannya akan berkurang, paham kan? Paham. Gak mungkin baru udah beli kipas angin terus tiap hari dipakai 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian masih oke banget, nggak mungkin. Walaupun masih bisa berjalan seperti, maksudnya masih bisa berfungsi, tapi nggak waktu seperti dia masih baru. Sama kayak gitu, organ tubuh juga sama. Apalagi kalau digunakannya kurang baik. Digunakan dengan baik saja pasti akan mengalami penurunan fungsi. Apalagi digunakan kurang baik, misalnya asal-asalan main pencet-pencet aja, misalnya untuk ini, untuk kipas angin. Kalau untuk badan, semua makanan dimakan, terus apa namanya, semua apa sih namanya, kadang makan kadang enggak, semua
makanan mau yang eh, ada zat pengawet kah, ada zat pewarna segala macam masuk, otomatis apa? Fungsi dari ginjal, hati itu kan detoksifikasi, yang namanya kotoran-kotoran atau zat-zat berbahaya kan di apa namanya ditanggulangi oleh mereka, di apa namanya difiltrasi oleh mereka. Jadi semakin banyak zat-zat berbahaya, semakin berat beban dari jantung, ginjal sama hati sebagai penetralisir racun. Nah, semakin banyak terpapar oleh racun, otomatis kan fungsi akan berkurang. Nah, orang yang gagal ginjal itu kan ginjalnya itu tidak mampu lagi untuk melakukan tugas itu. Sedangkan kalau misalnya dia udah tahu ginjalnya, sini sayang. Pegang baju. Hah? Pegang baju. Mau pegang baju? Ini malu nih. Ada lagi mau datang-datang udah pegang baju. Kebiasaan laki-laki yang satu ini. Coba lihat di situ. Wah, lo kan kelihatan mukanya. Jadi kemampuannya pasti akan menurun. Sedangkan kalau misalnya tidak mau terjadi apa tuh, jam mukanya nggak kelihatan lah. Tidak mau terjadi penambahan cuci darah yang terus-terusan atau waktunya jadi berkurang. Jangan ngomong darah-darah, ini harus ngomong darah-darah. Ya udah sana. Ya, kalau tidak mau berarti harus gaya hidupnya harus diperbaiki. Tapi kan manusia nggak mungkin bisa sepatut, bukan sepatut ya, segampang itu mengikuti aturan. Kadang pengen cheating makan A, makan B gitu. Jadi kemungkinan kecenderungan untuk hemodialisis atau cuci darah malah terjadi yang tadinya misalnya sebulan sekali jarang banget menjadi 3 bulan sekali atau setahun sekali. Tidak, malah yang tadinya setahun sekali bisa 3 bulan sekali, lama-lama bisa 1 bulan sekali, lama-lama apa? Bisa tiap hari gitu loh. Jadi kecenderungannya malah akan memperpendek durasi untuk cuci darah dibandingkan memperpanjang durasi gitu loh, Pak. Paham kan? Karena apa? Penggunaan ginjal itu kan tiap hari. Organ tubuh kita kan tidak ada yang mengalami istirahat kan, walaupun 1 detik pun 0,00 sekian detik tidak ada organ tubuh yang mengalami istirahat. Apalagi jantung gitu loh, nggak boleh istirahat. Berapa 5 menit aja misalnya jantung tidak bisa mengedarkan darah, otomatis oksigen tidak bisa masuk ke otak. Otak menerima kurang dari 1 menit otak tidak menerima oksigen, bisa mati otak kalian, walaupun badan kalian hidup, tapi otak kalian mati, jatuhnya di posisi koma. Makanya harus hati-hati dengan yang namanya trauma kepala atau henti jantung. Yang jadi masalah apa? Otak ini nggak boleh nggak kena oksigen. Hitungannya udah menit, mending hitungannya detik. Kalau kurang oksigen, tidak ada oksigen masuk ke otak, udah mati otak. Walaupun badan kamu, jantung kamu masih jalan. Terus habis itu yang lain masih berfungsi, cuman tidak bisa melakukan apa-apa. Kalau mati otak apa? Koma. Kenapa koma? Karena otak yang memberikan perintah untuk ngangkat tangan, ya kan, buka mata, benar nggak? Mata itu tidak terbuka dengan sendirinya, ada otak yang memberikan perintah. Tangan itu nggak bergerak dengan sendirinya, otak yang memberikan perintah. Makanya kalau orang koma itu adalah mati otak, gitu loh. Tidak boleh terjadi kurangnya oksigen atau tidaknya oksigen di dalam otak, jantung. Sedangkan yang mengalirkan adalah, yang memberikan oksigen adalah jantung, seperti itu. Sama dengan ginjal. Kalau ginjal nggak begitulah, karena dia fungsinya memang tidak mengalirkan darah. Ginjal itu fungsinya netralisir, kan lebih ke arah menetralisir lah, dia menetralisir racun yang ada di dalam darah, seperti itu. Sama kayak hati dia. Beda sama jantung. Jantung itu kan dia memperkaya darah dengan oksigen karena dia berhubungan sama paru-paru. Oke, paham? Oh, Bu. Makasih ya, Bu. Oke. Devi Hanun, Gina mana Gina? Saya, Bu. Iya, enggak. Apa Gin? Bu, saya mau nanya, kan jadi saya pernah sesak nafas gitu, Bu. Terus pas periksa ke dokter itu katanya sakit mah. Itu hubungannya apa, Bu? Oh iya, bisa. Jadi sesak nafas itu bisa diakibatkan oleh 3 organ.
sekali. Pintar, baru bangun tidur, sahur kagak. Jadi disebabkan oleh 3 organ. Aduh, ya udah, Bunda lagi nih ya. Sana lah dulu sana. Oh begitu. Udah sana lah sayang. Ambil handphonenya sana. Aha. Ada iklan dulu sedikit, tidak apa-apa ya. Jadi disebabkan oleh 3 organ. Ya udah sana. Paru-paru. Ya, sana. Paru-paru, jantung dengan lambung. Sebenarnya ginjal juga bisa. Paru-paru, jantung dengan ginjal sebenarnya yang bisa menyebabkan sesak nafas. Karena fungsi mereka bertiga itu berhubungan dengan oksigen. Tapi kenapa kalau misalnya sakit mah, Gina bilang bisa menyebabkan sesak nafas. Teorinya adalah begini. Lambung itu sifatnya adalah bisa membesar dan mengecil karena dia sebagai salah satu organ pencernaan. Jadi mencerna makanan. Mencerna makanan yang berperan adalah enzim dengan asam lambung. Benar nggak, Gina? Iya, Bu. Nah, sedangkan asam lambung ini apabila fungsi asam lambung ini akan selalu diproduksi apapun yang terjadi. Mau kamu ada makanan, tidak ada makanan, dia tidak ngaruh. Dia akan terus diproduksi. Produksinya 24 jam. Makanya kalau misalnya orang yang tidak makan, otomatis asam lambung itu tidak akan melakukan pencernaan pada makanan, tetapi dia mengikis dinding-dinding lambung. Paham nggak? Paham kan? Selain itu, karena lambung itu asam, dia juga mengeluarkan gas. Gas itu menyebabkan terjadinya pembesaran dari lambung itu sendiri. Nah, lambung kan bisa membesar dan bisa mengecil. Nggak ada dikasih duit sama Bapak. Nah, jadi mengalami pembesaran. Nah, di organ itu pertama ini adalah kan ada paru-paru, ada jantung, kemudian ada diafragma, baru ada lambung. Sebenarnya kan gitu ya. Nah, lambung ini apabila dia membesar, dia akan menekan paru-paru ke arah atas, ya, menekan organ di sekitarnya. Organ yang ditekan itu adalah paru-paru sama bagian belakang. Jadi dia bisa menekan tulang belakang karena pembesaran dari organnya sendiri. Kalau dia menekan tulang belakang, itu biasanya bisa menyebabkan rasa nyeri sampai ke bagian punggung. Adam pernah ngerasain nggak kalau misalnya sakit mah bisa sampai ke punggung-punggungnya sakit? Tuh, ada yang sampai kayak gitu. Kemudian ada yang sampai sesak nafas. Karena apa? Karena dia menekan paru-paru yang harusnya membesar dan mengecil dengan di ruangan yang sesuai dengan tubuh orang tersebut. Nah, ini ruangannya jadi kecil karena terdesak oleh lambung. Paham nggak, Gin? Paham, Bu. Lambung membesar, jadi dia mendesak paru-paru. Ya kan, dia mengambil ruangan paru-paru gitu loh. Jadi ruang apa, Nak? Innalillahi. Jadi dia menekan paru-paru, otomatis paru-paru untuk inhale exhale-nya, ekspirasi dan inspirasinya itu tidak bisa berjalan secara sempurna. Karena apa? Terdesak oleh lambung, itu yang menyebabkan kenapa hubungan antara orang sakit mah dengan terjadinya sesak nafas. Gitu ya, Gin? Iya, Bu. Paham, Bu. Oke. Hina sudah satu. Hanifa apa Hanifa? Mana mukanya Hanifa? Saya, Bu. Anak tuh. Oh iya. Gimana nih, Pak? Penyakit anemia pada ibu hamil itu bisa mengakibatkan keguguran atau mati janin nggak sih, Bu? Tergantung. Anemianya sudah anemia berat atau tidak. Jadi anemia itu kan sama seperti kayak orang hipertensi. Contoh nih, hipertensi itu kan nggak mungkin hipertensi itu cuman tensinya 140/90. 150/90 disebut hipertensi nggak? Hipertensi, ya kan?
160, pokoknya di atas dari 120 atau di atas dari 140 itu pasti disebut hipertensi. Tapi hipertensi ada ringan, sedang, berat, sama dengan anemia. Anemia itu disebut anemia apabila jumlah darah itu kurang dari normal, benar kan? Misalnya untuk laki-laki harus di bawah dari 12. Kalau perempuan untuk ibu hamil itu biasanya di bawah dari 10 disebut anemia. Karena apa? Karena ibu hamil itu biasanya jumlah darahnya itu sekitaran 10. Kenapa sekitaran 10, Hanifah? Harusnya kalau normalnya HB, hemoglobin itu kan titer untuk bukan titer sih, pendeteksi untuk terjadinya anemia atau enggak kurang darah. Sebenarnya kurang darah itu kurang jumlah darah ya, kurang hemoglobin sebenarnya. Hemoglobin kurang dari normal. Lah perempuan itu sekitar 12, laki-laki sekitar 14. Nah, kalau misalnya ibu hamil sekitar 10. 10 biasanya karena apa? Bisa terjadi 10, kenapa masih disebut normal untuk ibu hamil? 10, 11. Padahal untuk orang yang tidak hamil, itu sudah dikatakan anemia. Kenapa? Nih, Pak. Logikanya lah, ke logika. Nggak tahu. Yang ada di pikiran kamu kenapa? Soalnya ibu hamil itu apa ya? Iya, dia bagi dua gitu loh, ya kan? Dia berdua, otomatis darah kan terbagi dua, janin dengan ibunya, seperti itu. Jadi masih disebut normal. Makanya supaya dia tidak sampai kekurangan darah, asupan makanan kan harus 2 kali lipat, seperti itu. Nah, bisa menyebabkan kematian janin atau enggak? Kalau anemianya kurang dari 6, itu harus dapat transfusi darah. Ya, Nak ya. Tapi kalau misalnya anemianya masih 10 dengan asupan gizi itu bisa naik. Tapi kalau misalnya kurang dari 6 itu harus dapat transfusi darah, harus dapat. Kalau kurang darah apa? Kalau kurang darah fungsi darah tadi Ibu bilang apa? Memberikan zat-zat makanan dengan oksigen kan? Ya. Kalau misalnya oksigen sama zat-zat makanan kurang ke janin, yang terjadi apa? Bisa mati janin nggak? Ya bisa, Bu. Bisa, kalau memang sampai kurang banget dan tidak dikoreksi. Maksudnya tidak diterapi. Udah tahu nih anemia, terus habis itu pucet banget, ibunya kurus kering, ya pasti bisa mati janin lah. Janin itu mau dapat makan dari mana? Ya kan? Dapat darahnya dari mana? Sedangkan darahnya ini kurang. Bisa gitu loh. Walaupun itu adalah kalau misalnya anemianya sudah anemia berat yang memerlukan transfusi darah. Jadi resikonya tinggi memang ke janin seperti itu. Ya, Anipa ya. Iya, Bu. Udah puas belum? Sudah, Bu. Kasih ya, Bu. Iya, Ika sana. Ika sana, namanya Ikasa kan? Apa Ika sana? Iya, Bu. Nama kamu Ika? Itu bisa sembuh total nggak, Bu? Gagal jantung. Bisa sih kalau nggak meninggal. Karena kalau gagal jantung, dia juga itu jantungnya gagal. Kalau sudah bisa dikoreksi gagal jantung ya cara satu-satunya adalah mengembalikan fungsi jantung seperti biasa. Tapi memang bisa normal. Tapi gagal jantung itu biasanya ada faktor penyerta yang menyebabkan dia gagal jantung. Enggak ujuk-ujuk dia gagal jantung itu tidak. Biasanya apa? Biasanya dia punya penyakit penyerta. Kolesterol kah? Hipertensi kah? Gula kah, DM, nah itu faktor penyerta. Kalau gagal, nah dia bisa menyebabkan terjadinya gagal jantung, ya. Nah kalau gagal jantungnya sendiri, kalau dia lagi pas dia gagal jantung, otomatis apa ya, kita CPR mengembalikan jantung supaya bisa berfungsi, yang tadinya kan gagal. Nah kalau dia sudah bisa berfungsi, bisa sembuh nggak? Bisa berfungsi lagi, tapi penyakit penyertanya ini belum tentu bisa sembuh kalau tidak dikoreksi, tidak diterapi. Nah, sedangkan kamu tahu sendiri kayak kolesterol, DM, hipertensi, kan bukan penyakit yang bisa sembuh total, ya kan?
penyakit yang bisa kambuh-kambuhan. Jadi seumur hidup kamu ada penyakit itu gitu loh. Cuman tidak sering kambuh tergantung dengan gaya hidup. Orang hipertensi itu nggak mungkin nak bisa sembuh total. Pasti bisa ada kambuh. Cuman kambuhnya apa? Bisa yang orang yang tiap hari kambuh bisa. 3 hari sekali bisa. Setahun sekali bisa. Atau enggak dia udah bagus banget nih makannya, gaya hidupnya, teratur segala macam, nggak stres, nggak merokok kan begitu kan? Nggak minum minuman keras, nggak hipertensinya, nggak kambuh-kambuh, bisa setahun atau 2 tahun. Tapi kalau dia gaya hidupnya akan jelek lagi, misalnya banyak makan garam, banyak makan lemak, stres tinggi, gitu kan, faktor stresor kan gitu, marah yang berlebihan, nah bisa tensinya meningkat lagi, gitu ya sayang ya. Jadi gagal jantungnya bisa dikoreksi, diterapi gitu loh. Karena kalau gagal jantung otomatis kan orang pasti meninggal kalau jadi gagal jantung. Bisa dikoreksi dengan CPR kan gitu, dengan pemberian pokoknya pengembalian denyut jantung dikembalikan seperti semula. Tetapi yang menyebabkan denyut jantung itu berhenti, nah belum tentu bisa disembuhkan secara total. Paham sayang? Jadi ada penyebab dari gagal jantung. Jadi gagal jantung itu tidak berdiri sendiri, ada penyebabnya. Penyebab penyakit lainnya. Nah, penyakit lainnya itu apa dulu? Kalau penyakit lainnya, rata-rata penyakit lainnya itu ya penyakit lain yang tidak bisa sembuh total. Seperti itu. Maksudnya yang namanya sembuh total itu nggak kambuh-kambuh lagi. Kalau kambuh-kambuh lagi kan namanya nggak sembuh total ya. Kayak orang asma. Asma itu kan penyakit bawaan yang akan dibawa seumur hidup. Cuman bisa nggak dia nggak kambuh-kambuh? Bisa. Ada yang puluhan tahun nggak kambuh-kambuh. Cuman bisa ada yang kambuh tiap hari ya kan? Iya. Nah kayak gitu. Ya sayang? Paham Ikasa? Paham, Bu. Makasih, Oke. Bu. Yo, Intan ada nggak? Intan udah masuk? Udah, Bu. Oke, di mana kamu tadi Tan? Itu lagi di pasar, lagi Oh iya, beli nasi uduk ya Tan? Beli ini bunga Tan? Ya, gimana Tan? Ini Bu mau nanya, penyakit gagal jantung itu merupakan penyakit turunan atau tidak Bu? Terus bisa disembuhin atau enggak sih Bu? Nah itu sama kayak Ikasa tadi. Tergantung yang penyebabnya. Penyebabnya apa dulu? Gagal jantung kan Ibu bilang gagal jantung itu bukan penyakit yang berdiri sendiri. Ada faktor-faktor penyakit lain yang menyebabkan terjadinya gagal jantung. Jadi nggak bisa gagal jantung itu, terjadinya gagal jantung dikoreksi pada saat itu. Karena apa? Gagal jantung menyebabkan kematian. Kalau tidak dikoreksi ya kan. Tapi setelah dikoreksi bisa sembuh nggak? Gagal jantungnya sih tidak terjadi lagi pada saat itu. Cuman penyebabnya dari gagal jantung, yang menyebabkan gagal jantung yang tadi itu ya harus dikoreksi juga, harus diterapi juga. Cuman penyakit apa yang menyebabkan dia? Misalnya karena tensinya tinggi, misalnya tinggi banget sampai menyebabkan dia gagal jantung. Nah, tensinya itu yang harus dikoreksi. Sedangkan hipertensi itu penyakit yang tidak bisa disembuhkan total. Karena apa? Akan sering mengalami kekambuhan. Kalau misalnya gaya hidup segala macam aur-auran seperti itu. Ya, apa tadi pertanyaan kamu ya selain itu ya? Gagal jantung apa tadi? Keturunan atau tidak sih Bu itu Bu? Nah, penyebabnya itu yang biasanya dari keturunan, lebih besarnya. Tapi kalau misalnya kayak kolesterol, itu lebih ke arah gaya hidup, makannya yang tidak baik, banyak makan junk food, sehingga terjadinya banyaknya masuknya lemak di dalam pembuluh darah, endapan-endapan lemak, menyebabkan tingkat kolesterol atau tingkat lemak dalam darah itu meningkat. Jadi lebih ke arah itu, nak. Intinya penyakit itu tuh cuma ada dua. Satu disebabkan oleh memang keturunan, satu disebabkan oleh gaya hidup, ya enggak? Iya benar. Ya kan? Sampai penyakit virus kayak corona. Corona disebabkan oleh keturunan apa gaya hidup? Gaya hidup. Nah, gaya hidup. Apa? Enggak bersih, enggak higienis, itu kan gaya hidup. Habis itu sekarang misalnya terjadi penularan karena tidak pakai masker segala macam misalnya. Nah, itu adalah gaya hidup. Dua doang kok penyakit itu disebabkan. Kedua, turunan sama gaya hidup. Kalau keturunan, penyakit keturunan apa? Tapi turunan itu nggak ujuk-ujuk langsung turunan, kecuali asma. Asma itu bisa ujuk-ujuk turunan, walaupun kamu gaya hidupnya bagus. Karena memang genetika. Ya, tapi kalau misalnya kayak kanker rahim atau kanker payudara, ini bukan tiba-tiba kamu mendapatkan gen itu langsung turun, enggak juga. Beda sama asma. Dia itu gennya ada, faktor pencetus yang menyebabkan gen itu
Oh, jadi kayak gini nih. Pada dasarnya bibitnya udah ada. Tapi kalau misalnya nggak disiram, dia nggak bakal tumbuh. Tapi kalau disiram bakal tumbuh. Nah, kamu punya bibit genetik kanker payudara. Misalnya nenekmu ada, ibumu ada. Nah, kamu ada kecenderungan. Tapi gaya hidupmu bagus. Nggak pernah makan junk food, nggak pernah makan yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan sel-sel tumor gitu. Terjadi, kamu nggak pernah. Nah, kemungkinan ini tidak akan terjadi. Tapi sedikit aja kamu gaya hidupmu kurang bagus, kamu bisa kena kanker. Paham sayang? Nah, contohnya temanmu tidak mempunyai genetik kanker payudara. Jadi walaupun dia banyak makan pewarna, pengawet, kecenderungannya lebih sedikit. Walaupun pasti nggak dapat, nggak juga. Karena faktor pencetusnya juga dari pengawet, ini. Cuman bedanya adalah dia banyak belum tentu dapat, tapi bisa juga dapat. Nah, kamu sedikit aja kamu bisa dapat karena genetikmu sudah ada. Betul. Beda sama asma. Asma itu memang diturunkan. Memang persilangan biologinya itu memang gitu loh, nah, ya kan? Persilangan biologi tahu kan? Zigot itu. Nah, itu memang kalau misalnya banyak yang ada yang asma, pasti kena asma. Kalau nggak anak pertama, anak kedua, kalau nggak cucunya, itu pasti ada. Ya? Oke. Ada lagi? Saya, Bu. Oke, apa yang mau ditanyain Istiqomah? Dan paramyxovirus sebagai penyebab parotitis kan akibatnya karena percikan ludah, kontak langsung. Entar dulu. Gede. Kan penyebaran paramyxovirus sebagai agen penyebab parotitis antara lain kan akibat percikan ludah, kontak langsung, terus muntahan sama urin. Itu kalau misalnya urin gimana, Bu, maksudnya? Urin itu kalau misalnya dibiarin, kan kalau percikan ludah udah jelas lah antara satu dengan yang lain. Jadi penularan itu, virus itu menular itu bisa lewat udara, airborne. Kalaupun misalnya di urin itu, kalau misalnya bersih, di tiramnya atau tidak terjadinya pemakaian WC pada saat salah satu ada yang terkena, itu tidak akan terjadi penularan. Jadi penularannya lebih ke airborne, lebih ke arah higienitas. Kalau kontak sih jarang. Kontak bisa terjadi karena adanya virus di dalam urin kamu. Sama kayak diare. Disentri itu kan bisa menular, Nak. Ya kan? Tahu nggak disentri? Dulu penyakit disentri itu buang air besar berdarah itu menular, Nak. Lewat atau sama-sama memakai toilet yang sama dengan pasiennya. Bekas-bekas kotorannya itu kan pasti ada gitu loh, bakteri-bakterinya, kecuali memang dia habis buang air dibersihin banget, tidak tertinggal ya bakteri seperti itu. Sama dengan paramyxovirus itu. Kalau misalnya dia dari urin, ya virusnya itu masih ada di udara atau di sekitaran tempat dia melakukan buang air. Nah, ada kontak, misalnya ada anggota keluarga lain yang di satu jamban yang sama atau satu kamar mandi yang sama, sedangkan sebelumnya pasien itu tidak melakukan pembersihan dengan baik ininya ya, toiletnya. Terjadilah kontak dengan urinnya, seperti itu. Jadi virus itu masuk lewat kulit, ya sayang ya, atau enggak lewat udara airborne, misalnya tidak dibersihkan dengan baik. Jadi banyak, Nak. Jadi tidak harus lewat airborne kayak percikan kita langsung nelen percikan bekas itu, tidak. Jadi lewat berbagai macam pintu masuk di tubuh itu kan banyak. Jadi lewat udara masukkan ke badan, lewat kulit, kan sawar kulit juga bisa tuh, bisa juga lewat makanan, lewat mulut bisa juga. Segala sesuatu itu kulit kita ini bisa sebagai penghantar virus, bakteri. Makanya kan kadang kita bersentuhan aja kan, bisa misalnya penyakit kulit bersentuhan kayak cacar, bisa kena nggak? Kena, ya kan? Karena apa? Yang mengedarkan adalah
kulit gitu loh, yang memberikan penularan adalah kulit. Tuh, seperti itu. Makanya kalau misalnya kayak ibu nih melakukan vaksin untuk pasien corona sampai bajunya berlapis-lapis ya kan, nah itu karena apa? Supaya tidak jadi kontak dengan kulit, padahal kan virus, paham nggak sayang? Corona kan padahal virus ya, airborne ya, tapi kulit pun bisa, kontak dengan kulit pun bisa. Makanya kita bukan cuma pakai masker doang, tidak boleh salim tangan, ya nggak? Benar nggak? Tidak boleh harus pakai baju 2-3 lapis seperti itu. Ya istiqomah ya. Paham nggak istiqomah? Masih kurang paham atau sudah paham? Jihan mana Jihan? Ya Bu, Oh iya Jihan. Gimana Jihan? saya kan kalau buka puasa kan langsung minum ya Bu. Nah, itu suka sakit perut, Bu. Terus kalau misalkan habis sahur juga, habis makan suka sakit perut. Itu kenapa, Bu? Sakit mah dong. Mah, Iya. Jadi gimana caranya? Minum obat mah terpaksa. Gitu. Berarti mah kamu udah kurang bagus dengan umur segini. Jadi ada gangguan di lambungmu ya, ada gangguan di lambungmu, fungsi lambungmu berarti sekarang kurang baik. Caranya apa? Perbaiki fungsi lambung. Karena kalau fungsi lambung yang kurang baik sana Lana. Kalau fungsi lambung yang kurang baik itu dia ibarat kata orang sakit nerima makanan pun, kalau kamu lagi sakit nih, kalau mau makan kan nggak enak ya, badan kurang enak, sama lambung juga kalau lagi sakit, air pun itu dia tidak bisa menerima dengan baik, bisa menyebabkan nyeri. Nah itu berarti salah satunya kamu gitu, minum air aja sakit Bu, habis makan sakit. Berarti sekarang apa? Perbaiki fungsi lambung dengan cara minum obat lambung gitu loh. Jadi kalau kayak begini, terpaksa kamu harus minum obat lambung sewaktu kamu buka puasa sama sewaktu kamu sahur. Terpaksa seperti itu selama bulan puasa. Kalau misalnya nggak bisa, coba dulu 2 atau 3 hari. Kalau misalnya fungsi lambung bagus dengan kamu minum obat mah, besoknya misalnya coba tanpa obat lambung minum air putih bagus, udah enak apa enggak ya. Tapi kalau masih seperti itu, otomatis kamu harus menjalankan puasa seperti itu, minum obat lambung sebelum berbuka. Jadi minum obat lambung dulu, jadi pas buka Allahu Akbar, kamu minum obat mah, minum air putih kan. Nah nanti baru jeda setengah jam baru kamu bisa makan, untuk menghindari nyeri pada saat kamu masuknya makanan. Sahur pun begitu, supaya apa? Supaya pada saat kamu tidak ada asupan makanan selama puasa, itu tidak menyebabkan nyeri. Ya sayang ya, itu ada gangguan di lambungmu. Berarti kalau kata orang sih sakit mah ya, kata orang awam. Kalau ibu bilangnya sih biasanya sindrom dispepsi masih. Jadi ada gangguan lambung, masih tarafnya ya, kita lihat dulu endoskopinya hasilnya bagaimana. Kalau hasil endoskopinya sudah lambungnya udah rusak, berarti memang penyakit mah atau gastritis ya. ya Bu. Seperti itu. Oke. Kasih ya Bu. Sama-sama. Herunisa uliannya lebih berat. Karena apa? Kalau corona itu sifatnya sistemik, nak. Ya, sifatnya sistemik. Jadi dia itu bisa menyerang organ-organ tubuh yang lain, menyebabkan fungsi organ tubuh tersebut mengalami penurunan. Makanya orang corona ini banyak menyebabkan kematian karena itu. Jadi dia bisa, sekarang aja dulu corona tidak menyebabkan diare, kalau sekarang bisa menyebabkan diare, walaupun patogenesisnya agak susah ya dijelaskan. Jadi bisa menyebabkan gangguan jantung, kata kamu bilang ya? Iya, Bu. Bisa, karena fungsinya itu dia, virus itu, corona kan disebabkan oleh virus COVID, virus SARS-CoV-2 ya. Sebenarnya corona itu dari virus SARS. Dulu kan ada SARS ya. Nah, SARS itu bisa menyebabkan gangguan sistemik tubuh, tapi lewat pernapasan. Nah, kalau corona ini adalah virus SARS-CoV-2. Jadi makanya dibilangnya corona, adiknya SARS. Nah, dia menyebabkan gangguan fungsi organ-organ tubuh secara sistemik. Jadi jantung juga bisa diturunkan fungsinya oleh virus ini.
Seperti itu ya. Jadi ada gangguan fungsi jantung. Bisa, Nak. Makanya orang biasanya banyak meninggal ya karena itu fungsi jantung atau fungsi pencernaannya menurun drastis, bisa menyebabkan kematian. Makanya dia kan kadang sesak nafas, masuk ICU kalau orang corona itu. Fungsi paru-paru, fungsi jantung menurun kan, masuk ICU ini masuk alat bantu masuk. Alat bantu tidak bisa juga karena fungsinya benar-benar dihancurkan, baru meninggal ya. Iya, Bu. Jadi bisa. Jadi harus hati-hati. Kemudian Baik, Bu. ada lagi Nisa, Aulia. Sudah, Bu. Makasih ya, Bu. Iya, Irun Nisa. Manakah mukanya? Ini Irun bukan? Irun pakai jilbab putih hari Jumat Irun ya. Hari Sabtu sekarang. Hari Jumat. Misalnya Bu, kalau misalnya kenapa diabetes dapat mempengaruhi fungsi ginjal, Bu? Kenapa? Bagus. Kenapa bisa diabetes mempengaruhi fungsi ginjal? Karena gula itu harus hati-hati ya. Gula itu bisa memperberat fungsi ginjal. Karena apa? Gula itu adalah salah satu bahan makanan yang harus dinetralisir atau didetoksifikasi oleh ginjal. Paham? Ya. Gula itu, fungsi gula itu untuk menjadi sumber tenaga, dan sebagian menjadi sumber tenaga dan sebagian menjadi sampah. Itu yang mengerjakan adalah ginjal. Jadi kalau ada orang yang mempunyai penyakit DM atau penyakit gula, itu berarti gulanya banyak di dalam darah, benar nggak? Dibandingkan orang lain. Yang namanya penyakit gula itu bukan gulanya di badan, itu adalah gulanya di dalam darah, Nak. Ya. Nah, habis itu, sedangkan darah ini kan akan dinetralisir untuk penetralisirannya, untuk mengeluarkan zat-zat beracunnya itu kerjanya di ginjal. Nah, kalau misalnya dia terlalu banyak mengerjakan sesuatu, otomatis kan capek, ya enggak? Terlalu banyak sering dia mengerjakan hal tersebut, otomatis akan menjadi ibarat kata badannya lama-lama akan jadi hancur lah, kayak kamu disuruh mulu tanpa ada istirahat, lama-lama kan kolaps, ya kan? Akhirnya gagal ginjal. Itulah makanya bedanya sama orang yang tidak mempunyai DM kadar gula di dalam darahnya itu normal. Sedangkan kalau orang gula, kadar gula di dalam darah tinggi, sedangkan gula ini harus dinetralisir dulu oleh ginjal untuk membedakan mana yang bisa dipakai oleh tubuh jadi sumber tenaga, mana yang bisa yang hanya menjadi sampah. Makanya yang jadi sampah itu biasanya sampah itu dikeluarkan di tubuh kita dalam bentuk apa? Urin dengan keringat kan? Nah, kalau di urin orang gula itu biasanya urinnya baunya manis. Memang berbau manis. Nah, itu adalah sampah gula. Paham nggak? Orang gula itu urinnya itu berbau manis, Nak, kayak berbau buah gitu, dan memang manis. Makanya orang penyakit gula yang tinggi itu kalau dia misalnya buang air kecil nggak disiram, itu malah bisa ada semut datang. Itu adalah sampah-sampah yang dikeluarkan lewat urin, sampah gula yang tidak dirubah menjadi sumber tenaga atau sumber makanan nutrisi untuk badan, ya. Oke? Itu sama, Bu. Kenapa? Warna urinnya sama berarti, Bu. Warna urin itu mah tergantung dari apa yang kita makan. Warna urin sih rata-rata sama, tetapi tergantung apa yang kita makan. Warna urin itu kan kuning jernih. Ya. Kalau kuning pekat itu adalah berarti dia jarang minum. Kalau misalnya dia jernih banget kayak air putih, itu berarti dia banyak minum, tidak banyak masukan. Kalau dia kayak hepatitis misalnya, warna kuningnya penyakit hepatitis, warna kuningnya itu urinnya warnanya kayak teh pekat, kemerahan. Jadi urin itu apa yang kita makan itu yang akan keluar, karena urin itu adalah sampah dari apa yang kamu makan. Berarti urin itu penanda apa yang kamu makan. Kamu makan jengkol, bau urin adalah bau jengkol. Ya benar nggak? Mana ada kamu makan jengkol tiba-tiba baunya bau brokoli, kan nggak mungkin.
Ya, jadi warna urinnya sih sebenarnya hampir sama, cuma lebih ke arah baunya karena gula itu kan dia tidak ada warnanya ya. Jadi dia itu warnanya sih otomatis nggak begitu berbeda. Cuman memang dari bau sama dari memang dia mengandung gula, kadar gulanya tinggi di dalam urin. Iya, Bu. Baik, Bu. Oke. Ibu. Siap. Terus Meli. Saya, Bu. Ya, Mel. Bu, kan kalau misalnya kanker rahim itu kan rahimnya harus diangkat ya, Bu. Berarti dia ini nggak bisa menstruasi lagi, Bu. Apa bisa? Kanker rahim itu tergantung grade berapa. Kalau kanker rahimnya itu masih grade 0, 1, 2, 3, jadi ada tahapan kankernya ya. Stadium, nah stadium 0, stadium 1, 2, 3. Ada yang stadiumnya bisa diangkat. Jadi gini loh nak, kanker rahim itu adalah, yang namanya kanker kamu tahu nggak? Itu adalah sel-sel tubuh kita yang mengalami, ya di salah satu tubuh misalnya sel-sel di rahim, misalnya kanker rahim kan, kanker rahim ya kamu ya. Berarti sel-sel yang di rahim itu mengalami pertumbuhan yang pesat, menyebabkan terjadinya, jadi kayak ada benjolan atau daging tubuh. Sebenarnya itu adalah sel-sel yang mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dari biasanya, yang seharusnya tidak terjadi. Itu sel-sel itu bisa dihancurkan, tergantung dari stadiumnya. Kalau misalnya dari awal-awal bisa diminum obat untuk menghancurkan sel kanker ya kan, atau enggak bisa di krioterapi, jadi terapi dingin, jadi dingin dulu, dibekuin dulu baru dihancurkan, seperti itu. Atau enggak bisa terjadi pengangkatannya ini apa, pengangkatannya bisa pengangkatan organ, misalnya kanker rahimnya ada di bagian kanan rahim, berarti hanya bagian kanan rahim aja yang diambil, atau bagian kiri rahim, tapi kalau misalnya dia udah gede banget berarti harus diangkat semua ya, tergantung. Kalau misalnya untuk yang kayak di krioterapi, obat itu bisa masih menstruasi. Pengangkatan separuh pun masih bisa terjadi menstruasi. Karena dasarnya menstruasi itu apa? Peluruhan dari sel telur yang tidak dibuahi, ya kan? Kalau kamu sel telurmu tidak dibuahi, otomatis dia akan meluruh. Sedangkan sel telur ini diproduksi oleh ovum, ini diproduksi oleh bagian dari ovarium. Ovarium itu memproduksi ovum, langsung ovum itu akan dimasukkan ke rahim. Sekarang apa dulu nih? Kalau misalnya yang diangkat semuanya dengan ovariumnya, otomatis tidak terjadi pembuatan ovum. Kalau tidak terjadi pembuatan ovum, tidak mungkin terjadi menstruasi. Berarti bisa tidak terjadi menstruasi. Tetapi kalau misalnya dia ovariumnya masih ada, rahimnya masih ada sebagian, berarti kan masih bisa diproduksi tuh ovumnya. Nah, tidak dibuahi terjadi menstruasi, jadi masih bisa ya. Jadi jawabannya itu tergantung terapi yang diambil. Jadi nggak semua kanker ovarium atau kanker rahim itu tidak menstruasi, tergantung apa dulu terapinya. Kalau pengangkatan semua, otomatis tidak ada ovarium, tidak ada ovum, berarti pasti tidak ada menstruasi. Paham? Paham, Bu. Oke. Retno, ya sama-sama. Udah panjang ceritanya. Itu Bu, saya mau nanya, kalau misalkan kan penyakit gagal jantung tuh kenapa bisa menyebabkan sesak nafas, Bu? Penyakit gagal jantung, karena jantungnya tidak bisa berfungsi. Jantung itu kan isinya udara. Jantung itu kan isinya pembuluh darah yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Kalau tidak ada proses darah, salah satunya paru-paru itu kan juga isinya darah yang berasal dari jantung. Kalau misalnya paru-paru tidak ada darah yang masuk ke paru-paru, otomatis tidak terjadi proses tidak jadi proses inspirasi dan ekspirasi, atau tidak adanya darah yang berfungsi untuk membuat paru-paru itu. Jadi gini loh nak, setiap organ itu pasti ada darah, ada pembuluh darah ya kan. Kalau di pembuluh darah itu tidak ada darah, otomatis kan organ tersebut tidak berfungsi. Sama kayak paru-paru. Paru-paru itu kalau nggak ada darah,
ya dia pasti nggak berfungsi, kamu nggak bakal bisa nafas. Nah, kenapa bisa bikin sesak? Karena apa? Kalau namanya gagal jantung, berarti otomatis jantung gagal untuk berfungsi. Kalau jantung gagal untuk berfungsi, itu berarti darah tidak teraliri ke seluruh tubuh. Ya paham? Atau enggak sedikit dialiri. Darah itu mengalirnya sedikit. Nah, kalau misalnya paru-paru ini mendapatkan sedikit darah, otomatis fungsinya itu akan mengalami penurunan. Paham kan? Karena biasanya didapat 10 nih untuk paru-paru itu bisa inspirasi atau bisa bernafas itu misalnya membutuhkan darah sekian liter. Nah, ternyata yang didapat dari jantung hanya sedikit. Otomatis kan terjadinya apa? Sesek kan? Sesek itu adalah di mana paru-paru ini berfungsi untuk mengambil oksigen lebih banyak dikarenakan fungsinya ini mengalami penurunan. Jadi harusnya dia sekali ngambil nafas dibantu dengan darah berapa liter, dia bisa ngambil nafas berapa liter, ini dia tidak bisa ngambil nafas sekali tarikan ini cuman sedikit dikarenakan darah yang ada di dalam tubuhnya kurang karena jantungnya itu tidak berfungsi, maksudnya kurang fungsinya. Tapi kalau jantung gagal berfungsi itu bukan sesak nafas lagi yang terjadi, tidak bisa bernafas. Paham? Kalau jantung gagal berfungsi itu bukan sesak nafas lagi, tetapi tidak bisa bernafas karena jantung sama sekali tidak mengalirkan darah. Paham? Ya, kecuali kalau terjadinya sakit jantung, cuma nyeri jantung aja, itu sedikit darah yang teraliri bisa menyebabkan sesak napas. Tapi kalau terjadi gagal jantung tidak bisa mengalirkan darah, dari sesak bisa langsung tidak bisa bernafas ya sayang. Oke, ada lagi? Ya, Pak Sabrina. Saya mau nanya, kan waktu itu pas saya PKL ada pasien cuci darah Bu. Nah itu udah yang kedua kalau nggak salah Bu kata dia. Nah pasiennya itu kayak katanya kalau misalnya lagi cuci darah yang keberapa kalinya itu pasti menggigil Bu. Nah itu emang efek samping dari cuci darah buat semua pasien atau cuma beberapa pasien doang yang ada efek samping kayak gitu Bu? Efek samping itu terjadi berdasarkan respon tubuh masing-masing. Ya, jadi kenapa efek samping itu tidak semua orang mempunyai efek samping karena respon tubuh masing-masing berbeda. Kondisi tubuh masing-masing berbeda. Jadi untuk pertanyaan kamu ini, tidak semua pasien mengalami menggigil pada saat cuci darah. Salah satu efek samping bisa memang menggigil ya, karena darah yang dari luar masuk ke tubuh ada respon dari tubuh sendiri. Responnya berbeda-beda. Ada yang responnya dia agak kuat responnya, penolakannya, jadi adaptasinya agak lama. Salah satunya adalah jadinya menggigil ya kan. Tetapi kalau orang yang badannya memang bisa menerima zat atau enggak ya itu dari luar, masukan dari luar, dia bagus kondisinya, kondisi tubuhnya dan tidak mengalami penolakan, biasanya tidak ada efek samping. Kayak gitu ya. Jadi tidak semua, jadi itu semua tergantung dari kondisi tubuh masing-masing. Allah menciptakan berjuta-juta manusia dengan respon tubuh yang berbeda-beda. Makanya kadang ada orang bukan vaksin aja, bukan hemodialisis saja atau cuci darah. Vaksin pun begitu. Ada yang kalau habis divaksin demam ya kan? Ada yang habis diimunisasi nggak demam, kan beda-beda tuh. Itu karena apa? Respon tubuh manusia itu berbeda. Ya sayang. Jadi tidak semua, tetapi ada memang. Tergantung dari apa? Tergantung dari tubuh masing-masing. Dan responnya dia terhadap sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya berbeda. Oke, Sabrina. Dan untuk mengkonsumsi air putih nggak sih Bu? Oke, kardiomegali. Kardiomegali itu adalah jantung mengalami pembesaran. Sebenarnya tidak ada yang konsumsi air putih itu apabila adanya odem, nak. Beda antara jantung bengkak sama pembengkakan atau odema. Kalau odema itu adalah penumpukan cairan di dalam tubuh. Bengkak misalnya ada di kaki, ya kan? Di tangan misalnya, di bagian-bagian tertentu di bawah tubuh karena dia akan mengikuti gravitasi bumi.
Tapi kalau jantung bengkak itu biasanya karena memang dari anatomi jantungnya, dari penyakit jantungnya sendiri, ada penyakit di jantungnya yang menyebabkan terjadinya kardiomegali karena metabolismenya yang kurang baik. Jadi untuk kardiomegali jarang sih ada ada harus ada batasan minum air putih, tidak, karena pada dasarnya manusia itu jarang minum air putih banyak tuh jarang. Jadi nggak ada manusia yang overload dalam hal minum air putih. Karena apa? Untuk minum air putih itu kadang kita kan ada batasan ya, banyak minum air putih bisa mual gitu kan. Jadi sebelum sampai dia banyak banget cairan di tubuh manusia itu jarang banget. Makanya fungsi itu sebanyak apapun manusia minum itu tidak mungkin bisa menyanggupi cairan tubuh yang ada di dalam tubuhnya. Kayak gitu. Nah, kebutuhan cairan. Untuk orang sakit apalagi kebutuhan cairan kan banyak tuh. Jadinya harus ada asupan dari luar. Makanya itu namanya ada infus cairan. Tapi kalau untuk sehari-hari cukuplah batasan minum kita. Jadi untuk jantung bengkak sejauh ini sih tidak ada batasan minum, karena pada dasarnya manusia juga minumnya tidak sampai overload ya. Nah, kecuali odem. Kalau odem memang. Tapi odem itu juga walaupun kita membatasi minum odem, tetap harus odema itu adalah cairan tubuhnya itu mengalami penumpukan dan tidak bisa dikeluarkan. Makanya harus minum obat yang untuk mengeluarkan cairan tubuh dari badan kita gitu lewat urin. Jadi batasan ada sih, cuman tidak kita nggak lebih signifikan ke arah situ, tidak. Jadi lebih ke arah terapi untuk mengeluarkan cairan tubuhnya yang ada di dalam tubuh. Jadi tidak mengurangi batasan atau asupan minum yang masuk ke dalam tubuh ya, Sela. Iya, Bu. Sudah cukup? Cukup, Bu. Apa Safira? Saya mau nanya, Bu, apakah masalah pada ginjal itu juga berpengaruh pada keringat, Bu, seperti tidak berkeringat sama sekali? Sebenarnya gini, Ibu bilang tadi, kalau masalah ginjal itu fungsinya sebagai detoksifikasi atau mengeluarkan zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, ya kan? Yang dibutuhkan oleh tubuh dialirkan lewat darah untuk dipakai, ya enggak? Nah, yang enggak dibutuhkan akan dikeluarkan. Lewat apa? Itu yang Ibu bilang tadi sebelumnya, lewat urin dengan keringat, ya kan? Itu kan sisa metabolisme tuh. Keringat, urin, itu ada sisa metabolisme. Jadi kalau misalnya dia gagal untuk berfungsi, bisa terjadi kurangnya urin atau kurangnya keringat, bisa terjadi, cuman memang jarang seperti itu. Karena apa? Tidak ada yang bisa dikeluarkan oleh dia. Sedangkan karena tidak ada yang bisa dikeluarkan oleh ginjal, karena ginjal itu tidak melakukan fungsinya seperti biasa atau normalnya yang dilakukan sama dia. Kalau sampahnya nggak ada, otomatis kan nggak ada yang dikeluarkan, benar kan? Gitu. Jadi ada pengurangan dalam jumlah keringat, bisa terjadi seperti itu, atau kurangnya urin bisa juga terjadi seperti itu. Makanya harus dibarengi dengan banyak minum gitu loh, untuk mengurangi beban dari ginjal, ya. Soalnya ginjal itu bebannya sama hati itu bebannya berat. Yaitu kalau misalnya tidak banyak minum, jadi zat-zat yang tidak berguna atau racun di ginjal itu tidak bisa keluar. Jadi harus dikeluarkan oleh air minum itu dalam bentuk urin dan ini. Jadi kalau misalnya dia punya gangguan ginjal, sebenarnya kalau banyak minum akan memperberat juga. Kalau mau ya itu ganti ginjal. Seperti itu. Karena walaupun kita banyak minum, dia tetap nggak bisa mengeluarkan zat-zat kotornya itu ya, sampah-sampahnya itu. Karena apa? Dia udah nggak bisa berfungsi lagi. Kalau dia bisa berfungsi dengan banyak minum kan enak tuh, sisa-sisa makanan yang di ginjal akan diluruhkan kan, akan dikeluarkan lewat urin sama keringat. Tapi kalau dia udah nggak bisa berfungsi, walaupun kita banyak minum pun kadang gimana ya, jadinya tambah berat ya, karena dia nggak ada fungsinya. Jadi bisa sih berkurang keringat kalau misalnya terjadi gangguan fungsi ginjal, ya saya nggak? Iya, Bu. Paham. Paham kan? Oke. Makasih ya, Bu. Yo, Saika. Ayo Bu, saya mau Oke. nanya Bu. Yo, nanya. Kan ada pasien cuci darah.
cuci darah yang kedua. Nah, pasien ini katanya disuruh disarankan untuk pemasangan CDL. Nah, CDL itu tapi katanya bisa bertahan cuman 1 atau 2 bulan aja, atau bisa berapa kali cuci darah doang. Nanti habis itu pindah ke tangan. Itu kenapa, Bu? Kok bisa dipindahin, Bu? Kenapa nggak bisa sampai cuci darah itu selesai, Bu? Ada apa ada faktor lain, Bu? Iya, karena kan tidak mungkin pemakaian satu tempat CDL di satu tempat itu tidak mungkin, Nak. Karena satu tempat itu akan mengalami perusakan. Jadi memang harus dipindah, ya. Itu inti jadi jawabannya adalah itu. Karena apa? Kalau dipasang di satu tempat saja, itu akan mengalami jadi tempat itu akan rusak gitu loh. Jadi harus dipindah, ya. Nanti otomatis tempat yang rusak itu kan dipindah ke tempat baru, ya kan, CDL-nya. Dipindah ke tempat baru. Nah, yang tadi sudah dipakai itu akan mengalami kondisi penyembuhan. Nah, karena apa? Karena tidak dipakai. Nah, di tempat yang itu nanti akan dipindah lagi ke tempat yang lain. Ya, sayang. Jadi tidak di satu tempat. Kalau terus-terusan dipakai di situ, otomatis yang rusak itu akan terus-terusan rusak. Paham, sayang? Karena CDL itu bisa menyebabkan kerusakan juga namanya, ya, Nak, pada saat hemodialisis atau cuci darah. Oke? Jadi memang harus ada pemindahan, ya, nggak bisa terus-terusan di situ. Kasihan. Iya, Bu. Oke, paham, Tika? Ya, paham, Bu. Tiara. Oh, ini Tiara mukanya. Tiara mukanya separuh. Gimana, Tiara? Ibu, misalnya kan ada ibu hamil yang kena diabetes mellitus, Bu. Nah, itu nanti berpengaruh nggak sama bayinya, Bu? Bisa. Bayinya bisa jadi gede. Berpengaruh pada bayi, bisa. Bayinya bisa menjadi lebih besar dan ada kemungkinan juga untuk menderita gula walaupun kecil kemungkinannya. Yang jadi disusahkan adalah sebenarnya di DM itu yang bikin susah pada pasien ini. DM itu bisa menyebabkan kerusakan fungsi organ yang lain, Nak. Apalagi pada ibu hamil. Karena apa? Karena gulanya itu banyak di dalam tubuh. Gula itu kurang bagus di dalam tubuh, ya, sayang, ya. Jadi kalau pada bayi sih sebenarnya faktornya adalah nanti bayinya besar paling. Terus habis itu agak susah melahirkan kalau bayinya besar. Kalau yang lain sih paling dia dapat turunan masuknya gula ke dalam tubuhnya agak lebih banyak tubuh bayinya. Takutnya nanti kalau dia udah gede, dia bisa dapat namanya diabetes mellitus tipe 1 atau yang memang didapat dari lahir, ya, sayang, ya. Itu susah disembuhkan. Oke? Jadi seperti itu. Jadi mendingan diturunkan dulu kadar gulanya pada saat hamil. Udah, Tiara? Winarti. Iya, Bu. Ya, apa yang bertanya yang terakhir? Saya mau nanya, Bu. Eh? Saat gagal ginjal yang terganggu, Kenapa? Saat gagal ginjal, fungsi ginjal yang terganggu itu hanya satu atau keduanya, Bu? Ginjal kamu ada 2. Pada saat gagal ginjal, belum tentu dua-duanya bisa. Ginjal ada 2. Ginjalnya ada Bisik banget itu caranya tuh Ginjalnya ada 1. Jadi ada kemungkinan bisa hanya salah satu aja. Jadi nggak harus dua-duanya, ya. Pada saat gagal ginjal makanya kan orang ada yang bisa hidup cuma dengan 1 ginjal karena ada pengangkatan ginjal 1. Jadi tidak diharuskan kerusakan fungsi ginjal itu tergantung juga dari kerusakannya bagaimana. Tergantung juga dari paparan yang terkena bagaimana. Tergantung juga dari penyakit yang diderita sebanyak apa, ya, sayang. Nah, kalau penyakit yang diderita banyak atau paparan misalnya makan makanannya hancur-hancuran misalnya, banyak makan pengawet segala macam, bisa dua-duanya kena. Maaf ya, anak ibu. Jadi bisa 1, bisa 2, jadi nggak harus 2. Ya, sayang, ya. Iya, Bu. Ada lagi nggak, Winarti? Enggak, Bu.